Bisa kasus perundungan di lingkungan sekolah tengah ramai menjadi perbincangan. Selalu ada dan tidak pernah berakhir. Sungguh miris. Sebenarnya kenapa perundungan di sekolah ini terjadi lagi? Dan kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriawan Salim. Selamat siang, Pak Satriawan. Ini belakangan banyak marak juga terungkap perundungan dan ironisnya ini terjadi di lingkungan sekolah. Begitu, bagaimana tanggapan Anda melihat kasus-kasus ini sangat banyak kita lihat akhir-akhir ini? Ya, terima kasih Mbak. Tentu kita sebagai ekosistem pendidikan gitu ya, stakeholder pendidikan, apalagi kami P2G sebagai salah satu entitas organisasi pendidikan dan guru miris karena persoalan perundungan ini kan sering terjadi gitu ya. Bahkan dalam konteks ini kan masih di lembaga yang sama gitu ya. Di awal tahun kemarin juga terjadi, sekarang kemudian terjadi lagi. Nah, kami melihat berarti ada beberapa faktor yang bisa kita indikasikan sebagai penyebab ya, kenapa ini masih terjadi. Kalau dalam pandangan kami di P2G, yang pertama ada faktor secara kultural gitu ya. Berarti kita berbicara bagaimana ekosistem sekolah yang tidak aman, ya kan, yang tidak nyaman, yang justru tidak mendukung tumbuh kembangnya anak gitu kan. Karena kita tahu harusnya sekolah itu kan menjadi rumah yang nyaman, yang aman bagi anak-anak kita gitu. Kemudian juga ada budaya sekolah yang justru memberikan ruang gitu ya terhadap terjadinya kekerasan yang berulang-ulang. Misalnya ada senioritas gitu ya, di mana kita tahu secara sosiologi pendidikan senioritas ini kan terjadi karena ada relasi kuasa antara senior dengan junior gitu ya, atau yang punya kuasa di situ gitu, apakah dilihat dari aspek ekonomi atau aspek usia gitu ya dan seterusnya, atau kelompok atau geng gitu ya, kepada yang lemah, yang di bawahnya gitu. Jadi ada senioritas yang justru makin memperlebar atau makin mengkristalisasi budaya kekerasan di satuan pendidikan. Nah, tentu ini diperparah dengan lemahnya pengawasan ya dari orang dewasa, apakah dari guru, kemudian dari kepala sekolah, orang tua, termasuk juga pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah maupun dari Kemdikbudristek. Demikian, Mbak. Oke, lantas apa yang peran harus dijalankan begitu, harus diberikan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dalam menyikapi perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah? Kalau tadi Anda menyebutnya masih ada terjadinya pelemahan pengawasan begitu dari pihak sekolah. Ya, ini kami sangat sesalkan ya, karena masih terjadi di lembaga pendidikan, apalagi ini konteks kasusnya masih sama, sebelumnya kan di Serpong, yang sekarang di Simpro gitu kan, dan di tempat-tempat lain gitu ya. Nah, kami melihat memang pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbudristek sudah mengeluarkan regulasi baru ya, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau sekolah gitu. Nah, memang juga diakui, diklaim juga oleh Kemdikbudristek, sudah 90% mungkin ya, lebih gitu, sekolah-sekolah di Indonesia sudah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tapi kami melihat ini masih bersifat administratif gitu ya, masih bersifat formalitas gitu. Sehingga kalau sekolah itu memang sudah memiliki TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan, kenapa kekerasan masih sering terjadi gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita mengacu kepada Permendikbud 46 2023 tadi, tidak hanya sekolah atau madrasah yang diwajibkan oleh pemerintah memiliki tim pencegahan kekerasan, tetapi juga pemerintah daerah ya, apakah itu di level kota, kabupaten maupun di level provinsi. Nah, Pemda-Pemda harus juga menyiapkan gitu ya satgas TPPK ya, satuan tugas tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini yang kami lihat tidak ada koordinasi gitu ya, tidak ada evaluasi yang memadai gitu. Dalam konteks ini juga kita juga justru mempertanyakan juga bagaimana di lembaga yang sama gitu, sebelumnya misalnya di Serpong ya kalau tidak salah gitu kan masih di lembaga yang sama. Nah, bagaimana penanganannya, kasusnya sampai kemana? Saya pikir ini harus disampaikan juga ke publik gitu kan ya.
Oke, nah ini psikolog anak juga sudah menyebutkan bahwa korban perundungan atau korban kekerasan ini bisa jadi bakal pelaku kekerasan atau pelaku perundungan di kemudian hari. Bagaimana kemudian agar kita menyudahi rantai perputaran ini, bagaimana cara membentengi putra-putri kita agar tidak menjadi korban dan juga pelaku dari perundungan? Ya, tentu faktor utamanya bagi kami adalah yang menentukan ya, bagaimana budaya sekolah atau ekosistem sekolah yang aman dan nyaman itu dapat diwujudkan gitu. Berarti mulai dari guru, kemudian orang tua, murid, ya kan, kemudian tenaga kependidikan gitu, termasuk lingkungan di luar sekolah. Nah, ini yang saya pikir harus menjadi deklarasi bersama, komitmen bersama untuk betul-betul bagaimana mengimplementasikan sekolah yang damai gitu. Tapi jangan sekedar deklarasi ya, atau jangan sekedar formalitas gitu, selebrasi dan seterusnya, tapi lebih kepada bagaimana membangun suasana pendidikan itu yang asih gitu kan, yang toleran terhadap perbedaan gitu. Seperti kita tahu ya, tujuan pendidikan itu kan yang paling pokok adalah untuk menghaluskan perasaan, menghaluskan. Oke, baik. Baik, nampaknya kami... perasaan anak didik kita gitu ya, sehingga mereka tidak... Ya. Oke, silakan. Ya, nah saya pikir sekolah harus menguatkan komitmen tersebut, dan kalau ada ruang-ruang terjadinya kekerasan di sekolah atau apa namanya yang bisa menyebabkan kekerasan di satuan pendidikan, itu harus di-cut gitu ya. Nah, jadi saya pikir harus ada ketegasan baik itu di dinas pendidikan, pemerintah daerah maupun Kemdikbudristek, dan yang paling pokok adalah Mbak, yang paling pokok yaitu harus ada penegakan hukum. Ya, penegakan hukum yang berkeadilan ya bagi korban, karena kalau kita lihat dalam perspektif hak anak, dua-duanya ini sebenarnya korban, baik pelaku maupun si korban itu sendiri ya, anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang berhadapan dengan hukum ya, kalau dalam istilah undang-undang SPPA itu, Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi saya pikir betul-betul penegakan hukum dari pihak kepolisian gitu ya, supaya apa, ada efek jera juga gitu, ketika anak melihat, membaca, oh kalau saya melakukan tindak kekerasan, bully gitu ya, dengan berbagai bentuk jenis kekerasan itu di sekolah, oh saya bisa dipidanakan gitu ya, saya bisa mendapatkan sanksi yang berat. Baik. Apakah itu di penjara dan seterusnya. Nah, ini saya pikir yang harus disampaikan juga gitu ya. Jadi aspek-aspek dua ini, baik secara kultural di sekolah maupun secara penegakan hukum, ini penting untuk sama-sama dilakukan oleh negara maupun oleh sekolah. Baik, perlu adanya pengawasan dan juga penegakan hukum agar bisa memberikan efek jera begitu. Terima kasih banyak atas informasinya dan juga waktunya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Pak Satriwan Salim. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas.